Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan bernama saya sendiri Raudatun Nur, NIM 1902045050, dan teman saya yang bernama Resfa Hafrija dengan NIM 1902040021, dan teman saya Kausar Al-Farabi dengan NIM 1902030083. Di sini kami akan mempresentasikan judul kami yaitu dengan ikatan kristal ionik. Jadi ikatan ionik itu adalah salah satu jenis ikatan kimia yang terbentuk oleh adanya tarikan elektrostatik antara dua atom dengan muatan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, pada keadaan normalnya, atom memiliki muatan netral. Namun, ada beberapa jenis atom itu memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron atau menangkap elektron yang lain. Adapun atom yang melepaskan elektronnya itu akan menjadi bermuatan positif atau bisa disebut dengan sebagai kation. Sedangkan atom yang menangkap elektron yang bermuatan negatif itu disebut sebagai anion. Kedua atom bermuatan ini itu saling tarik-menarik. Kenapa? Karena adanya muatan yang berbeda pada kedua atom tersebut. Ketika atom tersebut tarik-menarik, maka dia mendekatkan kedua atom dan menghubungkan kedua atom tersebut. Maka terjadilah maka terjadi ikatan yang disebut dengan ikatan ionik. Selanjutnya, pengertian ionik menurut para ahli. Menurut James E. Brady pada tahun 1990, ikatan ionik adalah sebagai ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atomnya lain. Sedangkan menurut Encyclopedia Britannica, ikatan ionik itu adalah jenis ikatan yang terbentuk dari tarikan elektrostatik, yaitu antara ion-ion yang bermuatan atau berlawanan dalam suatu senyawa kimia. Ikatan seperti itu terbentuk ketika elektron valensi atau terluar, yang dimana dari satu atom itu dipindahkan secara permanen ke atom yang lain. Atom yang kehilangan elektron itu menjadi ion bermuatan positif atau disebut dengan kation, sedangkan yang berperoleh elektron menjadi ion bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resfa. Mood-nya. Ciri-ciri ikatan ionik. Suatu ikatan ionik terbentuk melalui transfer penuh elektron valensi dari satu atom ke atom lain untuk mencapai suatu kestabilan. Jenis ikatan ini memungkinkan terbentuknya dua muatan ion yang berlawanan, yakni ion bermuatan positif atau kation dan ion bermuatan negatif atau anion. Keberadaan dua ion dengan muatan yang berlawanan ini akan menghasilkan gaya tarikan yang kuat antara keduanya. Ikatan ionik terjadi antara atom dan non-logam dengan atom logam, alkali, atau alkali tanah. Ikatan ionik terbentuk dari atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, bahkan lebih besar daripada ikatan kovalen polar. Senyawa yang terbentuk dengan adanya gaya tarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif disebut dengan senyawa ionik. Sifat ikatan ionik. Yang pertama, membentuk kristal. Keistimewaan sebuah senyawa ionik adalah senyawa tersebut berada dalam bentuk kristal. Pada tingkat atomik, suatu anion
dan kation akan saling bergabung untuk membentuk susunan struktur kristal 3 dimensi berdasarkan ukuran dari ion yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, titik didih dan titik leleh yang tinggi. Titik didih yang tinggi juga membuat senyawa ionik tidak mudah menguap, sehingga pada umumnya senyawa ionik tidak memiliki bau yang menyengat karena tidak ada zat yang berbentuk gas dapat dihirup oleh indera penciuman. Yang ketiga, entalpi peleburan dan penguapan yang tinggi. Sesuai dengan sifatnya yang memiliki titik didih dan titik leleh tinggi, senyawa ionik juga memiliki kalor entalpi peleburan dan penguapan yang 10 hingga 100 kali lebih tinggi dibandingkan suatu senyawa molekular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kausal Al-Farabi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi akibat ikatan ionik antara ion-ion dalam zat padat. Dan selanjutnya ikatan ionik terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik atau Coulomb antara ion positif dan ion negatif. Pada kristal ionik, tiap ion dikelilingi oleh ion-ion yang lain. Beberapa contoh bahan kristal ionik antara lain NaCl, CsCl, KBr, dan NaL. Selanjutnya ion-ion terikat satu sama lain karena ada energi kohesif yang berasal dari energi potensial listrik. Terdapat rumusnya yaitu EP sama dengan P sama dengan min A E kuadrat 1/4Pi N0 R. A adalah konstanta Madelung, di mana A sama dengan 1,748 untuk struktur kristal FCC. A sama dengan 1,763 untuk struktur kristal BCC. Akibat prinsip eksklusif Pauli, timbul potensial tolak, yang mana rumusnya V tolak sama dengan A per R pangkat N, di mana A adalah kekuatan tarikan dan N menentukan bagaimana cepatnya potensial bertambah jika R berkurang. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Rodatun Nur. Demikian daripada presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.